Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Yoga 4 akan mempresentasikan penjelasan sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan tahun 1500 SM sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan musuhnya bangsa Arya, yaitu bangsa Nomaden yang masuk di India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Datangnya bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India yang termasuk dalam kategori ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Pertama, zaman Weda 1500 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab di lembah Sungai Sidhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Ayu, Indra, dan Siwa. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta mereka disebut Trimurti, terdiri dari Brahmana, pencipta alam semesta, Wisnu, pemelihara alam, dan Siwa, dewa perusak alam dan dewa kematian. Walaupun banyak, semuanya adalah manifestasi dan berwujudan Tuhan yang Maha Esa disebut Brahmana. Jadi agama Hindu adalah agama monoteistis, bukan politeistis. Weda, kitab suci agama Hindu. Menurut pada zaman ini, Weda termasuk dalam golongan Shruti. Secara harfiah berarti yang didengar, karena umat Hindu meyakini isi Weda sebagai kumpulan wahyu dari Brahmana atau Tuhan. Pada zaman ini pula masyarakat dibagi atas 4 kasta, yaitu Brahmana, ulama dan pendeta, Ksatria yaitu raja bangsawan, panglima, dan tentara, Waisya yaitu pedagang, dan Saudra yaitu pelayanan. Semua golongan di atasnya. Ada pula orang-orang yang dianggap berada di golongan, yaitu golongan para paria, yaitu pengemis dan gelandang. B. Zaman Brahmana 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini kekuasaan Kawin Brahmana umat besar dalam kehidupan keagamaan. Merekalah yang mengatakan persembahan umat pada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam susunan yang kemudian disebut Kitab Brahmana. Weda menjadi pedoman penyusun tata cara upacara agama ini. C. Upanishad 750 sampai 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini yang
dipentingkan tidak hanya upacara yang disaji saja, tetapi lebih dari itu, yaitu pengetahuan bertinggi dan lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat di atas dasar Weda. Di zaman Buddha 500 sebelum Masehi dan 300 Masehi. Zaman ini dimulai kira ke putra raja Sudotara yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika yang mengembangkan sistem yoga yang samadhi sebagai jalan untuk mendekati diri dengan Tuhan. Kedua, agama Buddha. Agama adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha disebut adalah sebutan bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan, yaitu hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seorang yang memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya bernama Sarda. Sebagai anak raja, ia dipilih kemewahan yang melahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Pada pertapa meramalkan sang pangeran akan menjadi seseorang Cakrawati Maharaja di dunia atau menjadi seorang Buddha. Pantang larang yang Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayanan yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa teori hipnotis terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Pertama, teori Vaishya. Teori dikemukakan oleh N.J. Kom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang di Indonesia adalah para pedagang India. Mereka mungkin di Indonesia bahkan menikah dengan orang Indonesia. Kedua, teori kesatria. Teori kesatria yang dikemukakan pada masa lampau India. Sering terjadi perang antar golongan, entah prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang, lantas meninggalkan India. Kronologi baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Kelemahan teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa perintah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. 3. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan, pada Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku yang dalam rangka legitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja India. Ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan, perkembangan pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan
berkunjung ke India, seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Banyak orang yang meyakini teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Sementara itu, sekitar abad ke-5, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada akhir abad ke-5, seorang Bhismu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Di kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, terdapat banyak kerajaan yang corak Hindu-Buddha di Indonesia. Kita hanya akan membahas beberapa kerajaan besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Kalingga, Sriwijaya, Mataram, Madangkulan, Kendiri, Singsari, Majapahit, dan Bali. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang ada hingga kini. Penyebaran agama dan budaya Hindu dan Buddha berlangsung sangat lama, yaitu sejak abad pertama sampai abad ke-5, hingga yang ditandai dengan berakhirnya Kerajaan Majapahit. Hal ini tentu saja menjadikan pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara tidak hanya terbatas pada peninggalan-peninggalan yang berwujud benda fisik, tetapi juga nilai budaya non-fisik. Berikut peninggalan sejarah yang ada di masa Hindu dan Buddha. Pertama, bahasa dan tulisan. Maksudnya bahasa India ke Nusantara sejak abad pertama Masehi, mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara. Masa ketika mereka mengenal dan mempraktik tradisi tulisan. Bukti-bukti pertama dikenal tulisan aksara Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah dupa abad ke-4 di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Sejak berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti dan manuskrip naskah. Prasasti yang dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yang membuat informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan tentang sebuah peristiwa. Kitab. Dalam perkembangannya, perkenalan bahasa ditulis memungkinkan Pajangan Nusantara melahirkan karya-karya sastra berupa kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Karena di dalamnya terdapat juga mitos. Pada masa Hindu-Buddha, biasanya kita ditulis di atas daun lontar. Adapun ungkapan yang ditulis dalam bentuk puisi ini biasa disebut kawin. Kitab dapat dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Tahap pertama atau kesusastraan tertua lahir pada masa kerajaan Mataram kuno. Kitab terkenalnya adalah Sang Hyang Kamahayanikan oleh Samba Suryawana. Kitab ini menjelaskan tentang ajaran Buddha aliran Tantrayana. Tahap kedua lahir pada masa kerajaan Kediri. Pada tahap ini lahir karya sastra yang besar Arjuna Wiwaha
yang ditulis oleh MPU Kanwa Krenaya yang ditulis oleh MPU Drahmaya dan Bharata Yuda yang diselesaikan oleh MPU Pahulu. Kerajaan Kediri tercatat sebagai kerajaan yang memiliki hasil sastra kuno yang cukup banyak, terutama pada saat pemerintah Raja Jayabaya. Tahap ketiga yaitu kesastraan yang lahir pada zaman Majapahit. Pada zaman ini lahir kitab Nagara Kertagama ditulis oleh MPU Prapanca pada tahun 1365. Dari kitab ini lah kita banyak mengetahui dan tentang kehidupan masyarakat pada zaman Majapahit dan silsilah dari para leluhur raja. Kitab ini juga menjadi salah satu sumber penulisan sejarah politik Jawa dari abad ke-8 sampai abad ke-50. Manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita pahlawanan, hukum, upacara keagamaan, sila, syair, mantra, sihir, dan resep obat-obatan. Contohnya yaitu naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak dan ditulis di atas lembaran kulit kayu alim. Ilagaliko yaitu sebuah naskah kuno dari Sulawesi Selatan yang merupakan naskah epos kepahlawanan yang berisi kisah tentang kerajaan Luwu masa pra-Islam. Pada awalnya Ilagaliko ditulis menggunakan aksara Bugis. Nama dalam perkembangan ditulis dalam berbagai bahasa. Sejarawan Probert Wilson menganggap Ilagilo sebagai hasil sastra kuno terbaik karena ditulis dengan menggunakan objektivitas dan fakta sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.